Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat rekan-rekan semua. Di video ini saya akan mencoba untuk sharing demonstrasi tentang mode akses untuk file dan directory pada manajemen memori sekunder. Nah, sebelum masuk ke mode akses itu adalah salah satu jenis atribut yang melekat pada file maupun directory. Jadi kita perlu sedikit dulu menyinggung apa sih yang dimaksud dengan atribut file. Atribut itu dalam sistem operasi bisa disebut sebagai sesuatu yang melekat pada file maupun directory yang menjadikan atau yang menjadi pembeda antara satu file dengan file yang lainnya ataupun directory satu dengan directory yang lainnya ya. Contoh realnya misalnya kita punya sebuah file dengan nama ABC ya, satu file. Kemudian file yang kedua namanya CDE ya. Bagaimana kita membedakan antara file ABC dan CDE? Yang paling terlihat di situ adalah dari penamaannya. Nama pertama adalah nama ABC, kemudian nama yang kedua adalah nama CDE. Maka penamaan ini juga termasuk dalam atribut file. Setiap file dan directory ini memiliki atribut. Pada sistem operasi Linux, perintah untuk menampilkan atribut file yaitu dengan mengetikkan ls spasi -l spasi target nama file pada terminal ya. Perintah ini diketikkan pada terminal. Contohnya, ketika saya memiliki sebuah file bernama coba.txt, kemudian ingin menampilkan atribut file dari coba ini, perintah di terminal yang saya ketikkan adalah ls-l spasi coba.txt. Ketika saya enter, ini akan tampil satu baris atribut yang masing-masing memiliki nama dan jenis yang berbeda-beda. Ada kurang lebih 8 atribut pada file dan directory. Yang pertama yang kita lihat pada nomor 1 ini, kita bisa lihat coba.txt atribut pertama strip. Karakter yang pertama ini, yang strip ini menunjukkan jenis file, bahwa file coba.txt berjenis file biasa atau regular file. Jenis-jenis file itu ada beberapa ya, salah satunya ini tadi adalah regular file, kemudian yang lainnya bisa kita sering temui yaitu file shortcut atau biasanya kita sebut link ya. Kalau itu merupakan file link, di sini angka 1 ini bukan lagi strip tapi L ya untuk link. Kalau yang ditampilkan adalah sebuah atribut directory atau folder, ini juga berubah menjadi D dan lain sebagainya, itu jenis-jenis file. Nah, kemudian yang kedua, atribut yang kedua ini disebut dengan mode akses. Mode akses. Ada 3 mode akses, RWX, RWX, RWX. Yang tanda stripnya artinya mode akses ini tidak aktif ya, yang ada stripnya. Kemudian atribut yang ketiga, yang nomor 3 ini bisa kita lihat, ini adalah jumlah link ya, jumlah link yang ada pada file itu. Kemudian yang keempat ini adalah nama owner, si pemilik dari file atau folder yang kita tampilkan atributnya. Kemudian yang kelima ini adalah group. Si file atau directory itu masuk ke dalam kepemilikan grup yang mana. Kemudian yang keenam, angka 31 pada coba.txt ini menunjukkan ukuran atau size dalam satuan byte. Artinya bahwa coba.txt ini memiliki ukuran 31 byte. Yang ketujuh, ini adalah jam dan tanggal kapan file atau folder tersebut terakhir dimodifikasi. Nah, sedangkan yang ke-8 adalah nama dari file itu sendiri. Oke, kita ulangi untuk macam-macam atribut. Yang pertama, yang nomor 1 ini adalah jenis. Kemudian yang kedua ini adalah mode akses. Yang ketiga adalah link. Yang keempat ini adalah owner, user owner. Yang kelima adalah user group. Yang keenam size. Yang ketujuh adalah date and time terakhir dimodifikasi. Dan yang kedelapan adalah nama dari file atau folder yang ditampilkan atributnya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa atribut file yang kedua adalah mode akses. Mode akses ini menempati atribut yang kedua.
mode akses itu bagaimana? Maksudnya bagaimana? Mode akses pada manajemen secondary memory berguna untuk mengatur hak pemakaian file atau directory. File ini dapat digunakan, bisa dibaca saja, bisa diedit, atau bisa dieksekusi, atau tidak sama sekali. Yang mengatur adalah mode aksesnya. Pada Linux, yang merupakan sistem operasi multi-user, secara umum dapat dibagi menjadi 3 kategori user. Yang pertama adalah user owner, user group yang kedua, dan yang ketiga adalah user other. User owner ini punya hak untuk mengatur siapa saja yang boleh membaca, menghapus, ataupun mengubah file dan directory milik owner. Ini ada 3 user owner. Untuk kategori user yang tadi ya, ketika kita akan mengubah mode akses, mode akses itu menggunakan rumus atau singkatan atau juga simbol. User owner atau user yang memiliki file atau directory itu memiliki simbol U ya, simbolnya adalah U untuk user owner. Kemudian untuk user group adalah user-user yang satu grup dengan pemilik file atau directory, disimbolkan dengan huruf G, group. Kemudian user yang ketiga yaitu user other, yaitu user lain yang tidak termasuk dalam kategori kedua di atas, bukan merupakan user owner, bukan juga merupakan user group, disebut dengan user other. Nah, simbolnya adalah huruf O. Ini untuk kategori usernya. Kemudian hak aksesnya juga ada 3, meliputi hak read, hak write, dan juga hak execute atau eksekusi. Hak read atau hak baca suatu file atau directory disimbolkan dengan huruf R. Ketika sebuah file R-nya aktif, berarti file tersebut dapat dibaca isinya. Kalau W, write, ini adalah hak tulis suatu file atau directory yang disimbolkan dengan huruf W. Huruf W ini ketika mode akses W-nya aktif, maka file tersebut dapat dimodifikasi, ditambahkan isinya, dikurangi, ya, diedit atau dimodifikasi. Kemudian hak akses yang ketiga yaitu execute, yang simbolnya X. Ini adalah hak untuk eksekusi file biner. Jika file tersebut berisi baris-baris perintah, baris program, kita mau mengeksekusinya di terminal ataupun di luar terminal, itu bisa kita lakukan. Ini syaratnya X-nya harus aktif. Owner dapat mengubah hak baca, tulis maupun execute pada file atau directory miliknya. Tetapi tidak hanya owner saja yang dapat mengubah, ada juga satu user yang memiliki hak penuh untuk melakukan perubahan, yaitu user root ya, dimana user ini dapat mengubah mode akses setiap file dan directory, termasuk juga mode akses milik user yang lainnya. Perintah yang digunakan untuk mengubah mode akses, kita menggunakan rumus chmod ya, chmod spasi flagnya, flag yang di sini yang dimaksudkan adalah penulisan user, bisa U untuk user owner, G untuk user group, atau O untuk user other, atau mungkin huruf A ini untuk all user, U, G, O. Kemudian spasi, yang ini belum dispasi dulu ya, maksudnya diberikan operator. Tanda plus itu untuk menambahkan sebuah hak akses, tanda minus untuk menghilangkan sebuah hak akses, tanda sama dengan ini untuk menambahkan mode akses yang baru dengan mengabaikan mode akses yang lainnya sebelumnya. Kemudian RWX ini adalah mode akses yang mau ditambahkan atau dikurangkan. Misalnya ketika si user owner ini akan ditambahkan mode akses eksekusi, maka flagnya kita ambil U plus X ya, user owner ditambahkan mode akses eksekusi. Nah, ini flagnya, kemudian spasi, ini ada spasi nama file atau direktorinya. Ya, saya akan mendemonstrasikan. Di sini saya sudah ready sebuah sistem. Saya gunakan sistem operasi Linux Ubuntu server yang memiliki terminal. Oke, di sini mungkin ada baiknya saya tampilkan besar seperti ini. Tampilkan terlebih dahulu isi dengan mengetikkan ls. Nah, di sini saya belum memiliki file apapun ya, jadi harus saya buat.
Saya membuat file dengan perintah cat spasi nama filenya. Misalnya saya membuat file coba titik sh gini, tidak txt terus ya, sekarang saya isinya sh titik, kemudian isi filenya ada di sini, kemudian simpan dengan ctrl-d, selesai. ls, sekarang file coba sudah ada atau sudah aktif. Kemudian berikutnya saya akan menampilkan atribut dari file sh. Apa sih atribut yang melekat pada file coba sh? Ketiklah perintah ls spasi strip a spasi nama filenya atau targetnya, kita enter. Oh sorry, saya lupa, bukan min a tapi min l. Ya, seperti ini. Nama filenya adalah coba sh. Atributnya sudah tampil. Coba sh adalah file biasa dengan mode akses rwstrip, rwstrip, rstrip. Rwstrip itu untuk mode akses user owner yang pertama ya. Artinya si owner bisa melakukan reading, pembacaan, writing, pengeditan, tetapi tidak ada hak eksekusi. X-nya tidak aktif. Begitupun dengan grup, karena sama, dia menggunakan RW saja. Sedangkan user order-nya hanya bisa membaca, karena di situ modenya hanya R saja. Nah, untuk melakukan perubahan ini, misalnya saya akan membuat user owner-nya dapat melakukan eksekusi. Maka perintahnya adalah chmod spasi user owner-nya ditambahkan agar apa? Bisa melakukan eksekusi plus X pada file apa? File coba titik sh, enter. Kita ls lagi, filenya masih ada, sekarang warnanya sudah berubah. Di sistem operasi Ubuntu server ini untuk file yang executable itu akan berwarna hijau seperti di contoh. Atau kalau misalnya kita coba tampilkan untuk atributnya seperti ini, ada sedikit perbedaannya dengan ls-l coba sh yang baru kita eksekusi dengan ls-l coba sh sebelumnya. Kalau di sebelumnya itu user owner belum memiliki hak eksekusi atau rwstrip saja, ini di bawah hak eksekusinya sudah aktif rwx, dan untuk gambarnya pun maksud saya untuk warnanya pun sudah berubah ya menjadi warna hijau. Ini ya contohnya. Kemudian saya akan mencontohkan lagi untuk hak writing. Saat ini user owner dapat melakukan pembacaan, pengeditan, dan juga pengeksekusian karena rwx-nya aktif. Saya akan mencoba agar si user owner ini tidak dapat melakukan pembacaan atau dengan menghilangkan mode akses R-nya, read-nya. Pertama, saya coba terlebih dahulu. Ini masih bisa dibaca atau tidak. Cat spasi coba. Cat spasi coba ini adalah perintah untuk menampilkan isi file coba titik sh. Enter. Nah, ini kita bisa melihat isinya. Isinya adalah isi filenya ada di situ. Nah, sekarang saya coba chmod user owner u ya, dihilangkan, saya tanda minusnya saya ketikkan, kemudian apa yang dihilangkan? R, mode baca. Yang dihilangkan mode akses dari file coba titik sh, enter. Kita lihat mode aksesnya, lihat R-nya sudah hilang ya. Saya coba di sini cat coba titik sh, yang tampil adalah permission denied atau si user tidak bisa melakukan pembacaan. Pertanyaannya, ketika yang diubah mode akses itu hanya untuk satu user, kita hanya bisa menggunakan flag. Hanya menggunakan flag saja kita sudah cukup. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita akan mengubah mode akses ini untuk beberapa user sekaligus, user ownernya, user groupnya, dan user ordernya. Misalnya untuk user ownernya yang sekarang ubah supaya dia bisa membaca dan mengedit serta mengeksekusi lagi. Kemudian user groupnya hanya bisa membaca, tidak bisa mengedit, dan user ordernya
tidak bisa melakukan pembacaan sama sekali, pengeditan dan juga pengeksekusian. Berarti RWX untuk user owner, kemudian R untuk user group, sedangkan user ordernya strip sama sekali ya, tidak bisa melakukan perubahan. Nah, itu akan lebih mudah notasinya kita ubah dengan menggunakan yang namanya notasi oktal, penggunaan mode akses dengan notasi oktal. Pada penggunaan mode akses dengan notasi oktal, setiap permission pada mode akses itu mewakili bit dengan nilai tertentu, di mana R itu nilainya 0 atau dalam biner itu angkanya 100, kemudian W atau write itu nilainya adalah 2. Dalam biner angkanya adalah 010. Kemudian X itu nilainya 1 atau dalam biner itu 001. Ini di sini dicontohkan. Jika terdapat mode akses RWX, RW strip, R strip strip. Berapa sih mode notasi oktalnya? Langkahnya adalah pertama pisahkan terlebih dahulu bagian untuk user owner, user group, dan user ordernya sehingga menjadi RW strip ini untuk user owner, kita pisah, RW strip ini untuk user group, dan R strip strip ini untuk user order. Jadinya seperti ini, RWX, RW strip, dan R strip strip. Sekarang perhatikan bagian U yang ini. Bagian U ini terdapat R, W, dan X sekaligus yang aktif. Nilai binernya adalah 7. 7 ini dari mana? 7 berasal dari R yang artinya 4, kemudian ditambahkan W artinya 2, X 1, totalnya adalah 7. Kemudian yang user G hanya aktif R, W saja, X-nya tidak ada. Berarti untuk G, R-nya 4, W-nya 2, totalnya adalah 6. Kemudian untuk user ordernya, order yang aktif hanya R saja. R yang bernilai 4, W dan X-nya tidak aktif, maka untuk bagian O ini nilai binernya adalah 4. Maka dari itu mode akses RWX, RW strip, R strip strip kalau dinotasikan dengan notasi oktal ini berarti akan sama dengan 764. Kita kembali ke praktek. Mode akses saat ini, file coba SH tidak memungkinkan si user owner untuk melakukan pembacaan, tetapi bisa melakukan pengeditan dan juga eksekusi. Sekarang kita ubah agar mode tersebut user owner itu dapat melakukan perubahan pembacaan, kemudian user groupnya hanya bisa baca, tidak bisa mengeksekusi, sedangkan user ordernya tidak bisa melakukan apapun. Maka perintah chmod yang menggunakan notasi oktal adalah chmod spasi berapa untuk RWX yang aktif ya 7, kemudian user groupnya hanya bisa baca saja, berarti R yaitu 4, sedangkan yang user ordernya tidak bisa melakukan apapun, RWX nya tidak aktif, nilainya 0 ya, chmod 740 spasi targetnya coba .txt. Bentar, kemudian kita perlihatkan lagi ls-l nama targetnya file coba.txt ya. Jadinya seperti ini, RWX itu untuk user ownernya, R strip strip hanya bisa baca user groupnya, R strip atau tidak aktif sama sekali ini untuk user ordernya ya, tidak bisa melakukan pembacaan, pengeditan ataupun eksekusi. Oke.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada sesuatu yang perlu kita diskusikan atau sesuatu yang ingin Anda tanyakan, silakan bisa tuliskan di komentar. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.